Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Perkenalkan, nama saya Reza Abrianto. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai contoh ancaman integrasi nasional di bidang politik dan bagaimana cara untuk mengatasi ancaman tersebut. Sebelum masuk ke contoh ancaman integrasi nasional di bidang politik, kalian udah tahu belum nih pengertian integrasi nasional? Nah, jadi bagi yang belum tahu, integrasi nasional adalah proses sosial dan interaksi sosial dalam upaya penyatuan berbagai bentuk kelompok sosial budaya ke dalam satu kesatuan wilayah kekuasaan. Ini dilakukan dengan pembentukan identitas nasional di antaranya lembaga negara, lagu kebangsaan, perundang-undangan, dan lain sebagainya. Jadi singkatnya, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan dalam suatu bangsa. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ancaman di bidang politik. Di sini kami membagi contoh menjadi dua bagian, yaitu ancaman dari luar dan dalam negeri, serta cara mengatasinya. Yang pertama, kami akan memaparkan beberapa ancaman integrasi nasional di bidang politik dari luar negeri. Yang pertama ada terorisme. Terorisme merupakan penggunaan ancaman kekerasan tanpa pandang bulu, baik itu kepada musuh maupun sekutu dalam mencapai tujuan. Kedua, negara asing yang terlalu ikut campur. Jika negara asing melakukan tekanan politik seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik, hal itu adalah salah satu ancaman non-militer di bidang politik yang seringkali digunakan oleh pihak tertentu untuk menekan negara lain. Selanjutnya ada ancaman di bidang politik dari dalam negeri. Yang pertama ada kudeta atau makar, adalah ancaman di bidang politik yang menggunakan kekuatan mengarah massa untuk menumbangkan pemerintahan. Kedua ada separatisme atau perang saudara. Separatis merupakan kelompok yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan bangsa atau golongan guna memperoleh dukungan. Yang ketiga ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah salah satu tindakan kejahatan saat seseorang menyalahgunakan wewenang politik guna mendapatkan keuntungan pribadi. Terakhir yaitu cara mengatasi ancaman di bidang politik. Di sini kami membagi menjadi dua cara mengatasi ancaman di bidang politik. Pertama, cara mengatasi ancaman di bidang politik bisa dengan pendekatan ke dalam, yaitu pembangunan penataan sistem politik dalam negeri yang dinamis, positif, dan sehat. Dengan upaya tersebut diharapkan terciptanya stabilitas politik dalam negeri yang dinamis dan memberikan efek penangkal yang tinggi. Yang kedua ada pendekatan keluar. Pendekatan keluar ini ditujukan untuk mengarahkan strategi dan upaya diplomasi. Hal itu bisa dilakukan lewat sebuah peningkatan peran instrumen. Kebijakan luar negeri dalam membangun kerjasama dan rasa saling percaya dengan negara lain merupakan salah satu strategi untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antar negara. Sekian presentasi dari kami. Apabila salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.